Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Yuni Noviati, CGP Angkatan 10, Kabupaten Deli Serdang. Baik Bapak Ibu, kemarin saya sudah membuat kompet hebat di sekolah kita yang diikuti oleh 11 orang guru yang ada di SD 104279 Raya Iti, dan inilah pesertanya. Terima kasih, saya ucapkan selamat datang dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kita di sini sesama pembel hebat, kita akan saling sharing ya Bapak Ibu ya. Gunanya apa Bapak Ibu? Itu gunanya adalah untuk kemajuan peningkatan kita dalam hal pembelajaran kepada anak-anak didik kita ya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu, kami dari CGP Angkatan 10 akan menjelaskan tentang materi kita, yaitu mengenai Merdeka Belajar. Di sini pasif kami Ibu Sukarmin, kami termasuk anggota CGP Angkatan 10. Kami akan menyebarkan tentang pemahaman mengenai budaya positif kepada Bapak Ibu semua yang nantinya bisa kita aplikasikan kepada anak didik kita. Oke, next deh. Di sini ada pengertian Merdeka Belajar menurut Bapak kita Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu sudah kenal ya dengan Bapak Ki Hajar Dewantara ya? Sudah. Ada yang belum kenal Bapak Ibu? Alhamdulillah semua sudah kenal ya. Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah Bapak Pendidikan Nasional, di mana menurut beliau adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita memerintah murid, kita harus memerintah dulu diri kita sendiri. Memerintah dalam apa Bapak Ibu? Yaitu dalam hal pemikiran, konsepsi keteladanan, sikap merdeka. Di sini disebutkan di cetakan kelima halaman 469 tahun 2013. Oke, next. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang konsep inti budaya positif kepada Bapak Ibu semua. Budaya positif yaitu adanya perubahan paradigma belajar. Kemudian itu ada mengenai disiplin positif, di mana disiplin positif nanti juga ada nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Kemudian ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu semua yang ada di konsep inti budaya positif ini Bapak Ibu, kalau kita rajin buka PMM, inilah materi semuanya yang ada di PMM kita. Ya kan Bapak Ibu? Bapak Ibu di sini sudah dapat sertifikat berapa? Ada yang sudah dapat lebih dari 5? Ada. Bu Sri itu ya? Alhamdulillah. Jadi Bu Sri itu saya lihat sudah mengerjakan tentang keyakinan kelas. Bu Sri sudah mengerjakan materi disiplin positif. Bu Sri sudah mengerjakan nilai-nilai kebajikan, dan guru-guru yang lain itu saya cek sudah ada sertifikatnya. Ada yang 3 ya Bapak Ibu, ada yang 2. Alhamdulillah. Kalau ada yang belum, ayo kita segera kerjakan aksi nyatanya ya Bapak Ibu ya. Salah satunya ini Bapak Ibu, ini hasil dari Ibu Sri kita. Kita harus bangga dan bersyukur. Kenapa? Bu Sri setelah mengerjakan PMM, Bu Sri bisa membuat keyakinan kelas. Ini keyakinan kelasnya contohnya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berbaring sebelum masuk ke dalam kelas. Kemudian di sini bersikap jujur dan saling menolong, saling menghargai sesama, belajar dengan sungguh-sungguh. Inilah keyakinan kelas 4, contoh nyata yang sudah dibuat oleh Ibu Sri. Kemudian Ibu Sri juga sudah membuat jadwal pikir kelas
Hari ini yang datang ada berapa orang, mereka setiap harinya membuat bintang. Bintang seperti ini disampaikan di absennya. Misalnya hari ini yang absen 2, berarti yang tidak meletak tanda bintang yang ada di sini ini ada 2 orang, mungkin dia sakit. Misalnya contohnya si Naira sakit. Si Naira dibuatlah di sini. Naira sakit anak ibu, nanti kita doakan semoga Naira cepat sembuh, cepat sehat. Misalnya si Nari rupanya di sini izin. Izinnya kemana? Misalnya menjenguk bawahnya ke rumah sakit. Boleh, tapi harus kita ingatkan juga kehadiran untuk anak-anak kita. Kehadirannya bagaimana, Bu? Jangan sampai absennya banyak. Dalam sebulannya itu kita buat kesepakatan. Misalnya absennya jangan lebih dari 3 ya anak-anak ibu. Gitu ya Bu ya. Kemudian di sini Bu Sri juga membuat how do you feel today? Apa yang kamu rasakan anakku setiap harinya? Misalnya hari ini hari Rabu, Wednesday. Anak-anaknya si Yuda, si Dapa, si Bima, mereka ini buat lambang smile. Smile itu artinya happy. Hari ini anak Bu Sri yang happy ada 3 orang. Kemudian di sini sad, sedih, menangis dia. Ada kesedihan dari rumah tadi yang dibawanya. Siapa itu? Si Bisma sama si Ade. Kemudian ini lambang apa ini Bu Sri? Marah ada juga ya Bu. Misalnya anak-anak tadi lagi jengkel sama mama sama ayahnya. Di sini mereka meluapkan emosinya lagi marah. Misalnya si Yuda lagi letaknya di sini. Jadi Bapak Ibu sebelum pembelajaran dimulai, nanti anak-anak kita ini nantinya yang perlu kita sikapi yang ini Bu, yang sedang marah sama yang sedang sedih. Kita tanya, kenapa anak-anak Ibu sedih tadi dari rumah? Bolehkah cerita sama Ibu? Kenapa anak-anak Ibu tadi si Yuda marah? Ada masalah apa di rumah nak? Coba cerita dulu sama Ibu. Ini Bu, kita Bu di sini Bu. Peran guru ini sangat penting. Pentingnya guru ini bukan hanya sekedar guru Bu. Jadi kita di sini kita disuruh walaupun kita punya masalah seperti apapun di rumah, saat kita masuk ke kelas, masalah itu semua kita tinggalkan. Kita harus bisa memahami kondisi siswa kita. Kita ada masalah apa, lupakan dulu. Yang penting anak-anak kita nantinya kita harus buat happy, senang, dan merdeka dalam belajar. Gitu. Jadi Bapak Ibu sudah mulai ngerti ya alurnya yang kesini ya. Oke. Kemudian next selanjutnya ya di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita yang digadang-gadang ini Bapak Ibu dalam Merdeka Belajar itu ini tujuannya semua ke sini. CGP untuk apa? Mengarahkan murid ke P5, profil pelajar Pancasila. Terus PMM digadang-gadang untuk apa? Untuk mengarah ke P5. P5 itu ada 6 dimensi. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu berkebinekaan global. Ketiga bergotong royong. Keempat kreatif. Kelima bernalar kritis. Dan yang keenam itu mandiri. Di sini saya sudah membuat tim untuk P5. Kemarin ketuanya itu Ibu Sri. Jadi bukan Ibu Sri aja nanti di kelas yang mengajarkan tentang P5 sama anak-anaknya. Jadi kita semua di sini kita galakkan lagi, kita giatkan lagi. Misalnya sebelum pembelajaran dimulai kita buat tepuk 5. Tepuk P5, prok. Ada tepuknya itu kan Bu? Apa tepuknya itu Bu Sri? Bagaimana Bu Sri? Pelajar Pancasila
beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu lagunya ada, tepuk P5-nya pun ada. Tepuk P5 Project Penguatan Pelajar Pancasila. Yes, itu ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau lebih lanjut, kita buka Google, kita buka YouTube-nya, kita cari tepuk P5-nya ya, Bapak Ibu ya. Oke, next. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini Bapak Ibu. Di situ ada ilusi guru yang sedang mengontrol murid. Di situ ada gambar 2 orang. Yang di belakang itu apa yang Bapak Ibu lihat? Seperti mencucuk gunting atau pistol itu Bapak Ibu? Dikunci ya, dari belakang ya. Di situ ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Di situ ada ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Dari keempat ilusi ini kita akan pelajari satu persatu. Next. Di sini ada cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di mana stimulus responnya itu misalnya realitas atau kebutuhan kita sama, kemudian semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada bujukan, gagal. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Masing-masing stimulus respon ini ada teori kontrolnya Bapak Ibu. Yang pertama itu realitas kebutuhan kita sama itu ternyata realitas kebutuhan kita itu berbeda. Ibu Nangit sama Ibu Tika kebutuhannya sama atau berbeda? Jelas berbeda. Pak Mani sama Pak Baktiar kebutuhannya sama atau berbeda? Iya berbeda, karena Pak Baktiar anaknya 2 masih kecil-kecil, Pak Mani anaknya sudah dewasa, pasti kebutuhannya itu berbeda. Pak Baktiar kebutuhannya kebutuhan peserta didik di kelas 6, sedangkan Pak Mani nanti yang akan dipikirkannya adalah kebutuhan peserta didik di kelas 5. Jelas berbeda ya Bapak Ibu ya. Kemudian di situ kalau stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama, teori kontrolnya itu setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Sama juga ini Bapak Ibu, gambaran kita ini semuanya masih berbeda, gak ada yang sama. Bu Yuni sama Bu Nenggolan juga berbeda. Bu Nenggolan, Bu Yuni pasti Bu Yuni, gak bisa kita samakan. Itu yang namanya gambarannya pasti berbeda. Si Yuafi sama si Jana berbeda juga, sama seperti itu anak didik kita ya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Oh, ini tidak. Jadi teori kontrolnya itu harus ada bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pandangan kita ini tidak harus kecil. Jadi pandangan kita ini sebisa mungkin kita luaskan lagi. Karena apa? Karena dunia ini luas juga Bapak Ibu. Bukan hanya pemahaman yang kecil-kecil aja. Jadi kita juga kalau menilai itu dari pandangan yang sudut pandangnya lebih besar. Itu ya Bapak Ibu maksudnya. Kemudian kalau yang perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan ini, misalnya anak-anak kita itu salah, gak harus kita langsung kita salahkan gitu, tidak Bapak Ibu. Tapi semua perilaku anak tadi itu ada tujuannya.
Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Oh tidak, Bapak Ibu, jangan mau kita dikontrol orang lain. Jadi kita di sini teori kontrolnya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Bu Mani disuruh orang ke jurang, Bu Mani gak datang rumahnya ya. Saya contohkan pula Bu Mani, Bu Fitri disuruh orang ke jurang. Ngapain? Suruh ngutip sampah. Bu Fitri mau? Tidak. Masa ngutip sampah di dalam jurang? Nanti kalau kejungkel gimana? Jadi yang menentukan kontrol diri kita itu kita. Lu gila ya? Masa gue disuruh ngutip sampah sih ke dalam jurang? Lu yang benar aja. Boleh, seperti itu boleh. Karena kita yang punya kontrol diri. Ya Bu ya, masa ngutip sampah di dalam jurang? Nggak masuk akal beritanya tadi. Jangan kita ikuti, karena kita yang berhak mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di situ teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita bisa mengontrol Bu Nika aja terus saya suruh-suruh. Tidak Bu, Bu Nika juga pasti punya kontrol diri. Pasti akan ada sesuatu yang saya suruh Bu Nika nggak mau, itu pasti ada. Itulah dia namanya teori kontrolnya, bahwa Bu Nika itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian stimulus responnya pemaksaan ada pada saat mewujudkan gagal. Di situ teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini Bapak Ibu, kalau misalnya kita membujuk murid, rupanya murid tadi tidak mau dibujuk. Kita sudah cari solusi sedemikian rupa. Jadi kita di sini bisa berkolaborasi. Kita di sini bisa saling sharing, Bu gimana ya kita mengatasi si bagol kayak kemarin murid kita. Nah itu dia sudah terjadi di sekolah kita. Di sinilah nanti kita kolaborasi dan kita konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Bagaimana Bu kalau kita undang Pak Babinsa? Bagaimana Bu kalau kita undang perangkat desa supaya kita bisa saling menasehati si bagol, si Rifki. Ya kemarin gitu ya Pak Baktiar ya. Oke, kemudian di sini ada model berpikir menang atau kalah. Di sini teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Kalau kita terus berpikir kalah, kayaknya kita terlalu pragmatis Bapak Ibu. Kenapa saya bilang gitu? Kita ini di sini semua harus punya rasa optimis, percaya diri. Jadi kita harus menang-menang, bisa, pasti bisa. Jangan menyerah. Bu, udahlah Bu, besok aja. Bu, udahlah Bu, saya capek. Menyerah dia. Suruh download FPP, menyerah dia. Besok lagi Bu. Rupanya besoknya jadi gak siap lagi. Jadi ya Pak Ilyas, downloadkan RPP ibu-ibu ini ya Pak Ilyas. Nanti biar dicetak ya Pak Ilyas ya. Oke, kemudian next, lanjut disiplin positif. Ini tentang disiplin positif. Disiplin itu artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada diri. Disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian di sini disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi kita Bapak Ibu sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang baik, yang lebih baik. Motivasi intrinsik itu maksudnya Bapak Ibu, anak-anak kita harus kita tahu bahwa anak-anak kita itu punya motivasi dari diri kita sendiri, dirinya sendiri dulu. Kita sampai capek, kita sampai jeber minatan, terus contohnya misalnya ada bagol tadi. Kalau dia nggak mau berubah dari dalam dirinya sendiri, dia itu nggak akan berubah. Sama kayak kita sebagai orang dewasa ini, kalau misalnya kita
misalnya kita ini dinasehati nggak mau berubah, karena dia itu nggak ada motivasi dari diri sendirinya, cuman dinasehati aja tapi nggak berubah nggak bisa, yaitu dia berarti harus butuh dari dirinya sendiri, intrinsik dari dalam dirinya sendiri, baru nantinya dia bisa berubah. Kalau bahasa Jawanya apa itu ya Bapak Ibu ya, agak bengal, dikasih arahan, masukan, gitu dia nggak mau. Jadi kalau bisa kita di sini, kita dululah sebagai gurunya nantinya betul-betul mau punya motivasi intrinsik. Jadinya juga kita nanti bisa mengarahkan ke siswa kita untuk punya motivasi intrinsiknya sendiri-sendiri. Karena apa Bapak Ibu? Anak-anak kita ini kan menjelang remaja. Jadi kalau menjelang remaja tadi gampang terpengaruh, misalnya diajak kawannya merokok, ini itu, hal-hal perilaku menyimpang tadi. Dia kalau dia punya motivasi intrinsik yang kuat, misalnya, oh enggak lah, aku enggak mau diajak main, aku enggak mau diajak merokok, aku mau sholat zuhur ini pulang dari sekolah, jam 3 aku harus ngaji dibuat bapak, jam 4 aku harus pencak silat, oh iya jam 5 malam nanti aku sore ada apa kebaktian misalnya. Itu salah satu pemicu agar anak-anak tadi punya motivasi intrinsik. Jadi anak-anak tadi dibuatkan jadwal kegiatan yang terkoordinir. Kalau di sekolah kita mungkin mengontrolnya hanya dari jam pagi sampai jam siang ya kan Bu. Kalau untuk di rumah itulah kita itu sudah lepas lah tanggungan kita serahkanlah kepada orang tuanya. Kemudian next, di situ ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikannya itu jelas mengarah ke profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita sebutkan tentang profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian di situ ada AIBO Primary Years. Di situ ada program PYP itu nilai kebajikannya itu Bapak Ibu yang masuk ke dalam ini adalah toleransi. Ini nilai kebajikan ini nantinya Bapak Ibu kita ajarkan kepada siswa kita yang di P5, yang di AIBO Primary Years, sama yang di keterampilan hidup atau life skill ya, life skill. Iya. Life skill itu kita bisa dipercaya, lurus hati, jadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri. Nilai-nilai ini insya Allah di sekolah kita juga sudah kita ada. Toleransi kita di sini saling toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama kita, percaya diri, dan komitmen. Oke, jadi nilai-nilai ini nantinya nilai yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita, nilai kebajikan. Kalau saya buat contoh, Pak Baktiar mengerjakan rapot sama Pak Ilyas. Nilai kebajikan mana yang sudah dilakukan Pak Baktiar dan Pak Ilyas? Integritas. Yang lain ada jawaban lain? Ada kira-kira Bapak Ibu? Kerjasama. Iya, kerjasama yang lebih tepat jawabannya. Kalau misalnya contohnya Bu Mis mengadakan kebaktian dan Bu Fitri mengadakan latihan Iqra, nilai kebajikan mana yang kita laksanakan di sekolah kita ini? Yo, nilai kebajikan ini harus dihafal dihafal mati kita sebagai seorang guru. Bila perlu kita printkan, kita tempelkan di kelas kita. Jadi anak-anak juga tahu nanti nilai kebajikan ini kami di kelas 4 yang diajarkan, di kelas 5 ini. Nilai yang mana? Nilai toleransi. Itu dia, toleransi antar umat
beragama, ya Bu Miss ya. Oke, mungkin contoh-contoh yang lain yang kita laksanakan udah masuk semua ke sini Bapak Ibu. Saya salut. Saya pas belajar modul 1.4 ini Bapak Ibu, ini rupanya nilai-nilai kebajikan itu. Saya bolak-balik ditanya sama Bu Kasih, Bu Yuni, dari sekolah Ibu, nilai mana yang Ibu sudah Ibu hadapi? Karena saya di sini pun baru 9 bulan, alhamdulillah semua kita di sini sudah kita pelajari rupanya Bu. Sudah saya hadapi di lapangan. Jadi saya juga pas menjelaskan kepada pasien saya, itu saya tidak gagok-gagok, kaku-kaku enggak. Izin Ibu, siap Ibu, di nilai kebajikan ini Ibu, insya Allah Ibu, di STPaya ini kami sudah buat semua Ibu. Walaupun terkadang ada pertentangan kecil Bapak Ibu, jadi kami bisa Bu mengamalkannya Bu, meluruskannya menjadi satu kesatuan supaya tidak ada kesalahpahaman, dan kami pasti punya mufakat nanti Bu bersama. Walaupun nilai apapun itu di sini. Di sini tadi mulai dari komitmen, kerjasama, menghargai, antusias, integritas, toleransi, beriman dan bertakwa, semuanya kita sudah kita inikan. Hanya saja ini sepertinya yang di bagian life skill. Kalau yang life skill ini rupanya selama saya mempelajari modul 1.4 itu cocoknya untuk anak SMP sama SMK. Mereka kan diajari tentang life skill ya, hard skill sama soft skill. Kayak SMP rupanya di AKP itu ya, di IGS ya. Mereka udah bagi jurusan rupanya. Oh gitu rupanya. Pantes Bu, selama ini saya lihat kayaknya yang tentang life skill di sekolah kami masih sedikit sih Bu. Rupanya ini memang jangkauannya ini untuk SMP dan SMA. Oh, rupanya saya tidak salah semalam. Di modul 1.4 ini kami diajarkan untuk membuat praktek baik aksi nyata, yaitu melalui Kombel Hebat. Jadi Kombel Hebatnya di sini, Kombel Hebatnya ini di sini saya sebagai ketua Kombel menjelaskan kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini, mungkin nanti kiranya Kombel kita ini dapat berkembang, dapat orang lain yang umum, guru-guru lain tidak boleh. Makanya semalam Kombelnya itu kita tidak buat nama SD-nya, biar mana tahu ada guru lain yang mau ikut ke dalam Kombel ini bisa boleh sharing. Nantinya Kombel kita ini kita daftarkan ke PMM, begitu Bapak Ibu. Oke, next. Kemudian di sini kita mempelajari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kalau kebutuhan dasar kita semuanya yang ada di sini sudah pasti kita ngajar dengan tujuan sama-sama cari rezeki ya Bu ya, untuk kehidupan kita ya, untuk keluarga kita masing-masing, itu sudah pasti. Kemudian next, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama untuk bertahan hidup, yang kedua rasa kasih sayang dan terima kasih, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Dari kelima kebutuhan dasar ini Bapak Ibu, kalau ada satu yang tidak terpenuhi, maka kita tidak akan ceria saat kita datang ke sekolah. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita nggak makan, lepas kan Bu ke sekolahan, nengok murid pun mau marah aja. Jangan Bu, jadi kita harus makan dulu, sarapan pagi dulu dari rumah. Kemudian kalau kita kurang kasih sayang dari suami, dari istri, dari anak misalnya, hati ini ada yang ganjal dia Bu, kurang. Jadi kita di sekolah mau ceria pun jadi enggak ceria karena ada masalah misalnya sedikit. Itu dia. Kemudian penguasaan. Kita harus penguasaan juga. Ini kita semua penguasa Bu, penguasa sama murid kita. Kita yang menguasai kelas kita. Murid jadi harus lebih terkontrol, kita Bu yang menguasai murid. Jangan
murid yang menguasai guru ya Bu, jangan, nggak boleh. Sama seperti anak kita, kalau anak kita yang ngatur kita mau Bu, jangan. Kita harus jadi tim penguasa untuk anak-anak kita. Kita yang arahkan anak kita juga yang arahkan anak didik kita. Kemudian hak kebebasan. Di sini hak kebebasan ini salah satunya mandiri dan mencoba hal-hal baru. Akhirnya murid itu kita arahkan untuk bebas berkarya. Sama kita seperti gurunya, kita harus juga bebas berkarya boleh. Yang penting karya-karya kita tadi masih di ranah positif ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang paling penting kesenangan. Kesenangan kita pasti kita butuhkan. Kalau misalnya kesenangan itu bisa kita terima, bisa kita peroleh dengan humor sama kawan-kawan. Kadang-kadang kita humor sama kawan-kawan, cerita ini itu. Jadi di rumah kita juga ada masalah hilang ya Bu ya. Sama gitu juga nanti kalau kita di kelas, sesekali kita buat humor sama murid kita. Biar murid kita juga gak ngerasa kerasnya, kok tegang kali ya, kok bapak itu killer kali ya, kok ibu itu killer kali ya, gitu. Jadi kita buat humor juga ya Bapak Ibu ya. Next, kemudian motivasi perilaku manusia itu ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang intrinsik tadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian yang ekstrinsik ini motivasi dari luar Bapak Ibu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi intrinsik sama ekstrinsik ini sangat perlu untuk kehidupan kita. Next, kemudian di sini ada 3 macam Bapak Ibu. Dalam kita sebagai guru kita ada 3 macam, yaitu kita akan mengajarkan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman yaitu tidak terencana tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, kemudian bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Di konsekuensi biasanya terencana, disepakati sesuai peraturan, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, kemudian sikap guru selalu memonitor murid, dan di restitusi semua proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Setelah saya mempelajari modul 1.4 ini Bapak Ibu, ternyata kalau kita buat yang hukuman kepada siswa itu tidak boleh lagi Bapak Ibu. Kalau yang kita buat tentang konsekuensi ini kepada siswa juga belum efektif. Jadi yang mana Bu yang efektif? Yang efektif itu ini. Kita di sini mempelajarinya dengan teori-teori restitusi, di mana kondisi murid itu nanti kita ajarkan agar mereka tahu kesalahannya dan kemudian murid tadi tahu memperbaiki kesalahannya. Next, kemudian di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yofi, kenapa kamu terlambat? Push up 10 kali. Itu contoh sebagai penghukum. Tidak boleh lagi Bapak Ibu. Kemudian membuat merasa bersalah. Gara-gara kamu nih Yofi ya. Jadi begini, kawanku begini. Tidak boleh juga Bapak Ibu lupakan. Karena nanti anak kita si Yofi bisa menjadi anak yang tertekan. Kemudian sebagai teman juga itu tidak boleh sepenuhnya dilakukan. Kenapa? Karena kalau kita terus-terusan sebagai teman, harga diri kita ini turun dia Bapak Ibu. Gitu dia. Kita padahal kita ini gurunya. Kalau terlalu pun kita buat posisi kita sebagai teman, anak-anak itu maaf cakapnya agak melunjak ya Bapak Ibu. Pertama saya kira itu sebagai teman itu boleh, bagus sebagai sahabat. Rupanya tidak Bapak Ibu. Kemudian sebagai pemantau, pemantau itu nengok-nengok dia ya. Tuh di situ gambar orang yang intip-intip dari jendela, dipantaunya aja. Kurang ini juga. Dan kemudian yang paling ini adalah yang manajer.
Di mana saat kita menjadi manajer tadi, siswa tadi kita ajari cara memperbaiki kesalahannya. Oke, next. Kemudian di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kita suruh anak-anak hormat pada bendera selama 1 jam. Di situ kita melakukan penerapan sebagai penghukum. Boleh nggak itu Bapak Ibu? Tidak boleh. Ada anak yang pingsan rupanya gara-gara kita buat hukuman itu. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, itu misalnya kita kasih tahu sama murid bahwa murid itu selalu mengecewakan kita. Rupanya tidak boleh juga, karena nanti anak-anak kita itu akan menjadi tertekan. Next, lanjut. Kalau kita sebagai teman, ini dia. Ini ya Bapak Ibu ya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Ibu dan Bapak sekali ini ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya, ini juga kurang efektif. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, setelah upacara kamu beli atribut yang beroperasi, jangan diulangi lagi, ini tidak boleh, karena ini memberatkan siswa Bapak Ibu. Siswa harusnya bisa membeli atribut nanti di jam pulang sekolah ya. Ngapain kita repot-repot? Pulang. Kamu harus beli atribut sekarang. Boleh seperti itu Bapak Ibu, enggak kasihan. Ya kalau rumah siswa kita dekat, rupanya siswanya rumahnya jauh Bapak Ibu. Jadi enggak boleh ya. Kemudian next lanjut sebagai manajer. Ini rupanya yang digadang-gadang dalam modul 1.4. Bahwa kita semua di sini harus berperan sebagai manajer. Sebagai manajer ini contohnya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu nak? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Inilah dia Bapak Ibu. Oke, next. Kemudian saya kecewa sekali dengan kamu. Ini pertanyaan dari saya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini menggunakan yang mana Bapak Ibu? Ayo siapa yang tahu jawabannya? Dia menggunakan posisi kontrol yang mana ini? Saya kecewa kali sama kamu. Ayo. Ini rupanya Bapak Ibu, kalau ada kalimat seperti ini berarti kita menyalahkan murid, dan ini menggunakan posisi kontrol membuat perasaan bersalah. Iya, Kak boleh. Next, lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini dia menggunakan yang mana? Ini sebagai posisi pemantau ya Bapak Ibu ya. Ditanya dia. Next. Kemudian ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Ini tadi sebagai apa? Sebagai teman. Betul Pak Mandiri. Iya. Terlalu sebagai teman juga tadi tidak boleh. Next. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini dari mana dia? Posisi kontrol yang mana tadi? Apa itu ayo? Betul Bu Sri. Karena gini dia Bapak Ibu. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu tidak boleh ikut belajar. Nah, itu juga hukuman. Yang tidak siap tidak akan Ibu konten. Nah, itulah dia, ini salah kalimatnya. Next. Kemudian mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Rupanya Bu berbeda ini. Saya pertamanya Bu nggak tahu saya Bu. Saya kira izin Bu PP, izin Bu pasif. Apakah tata tertib,
peraturan kelas, baru kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas ini sama, Bu. Karena dulu setiap saya mengajar, Bu, tata tertib itu saya buat di kertas karton, saya tulis pakai spidol, saya tempel. Kemudian peraturan juga dulu begitu, kesepakatan kelas juga gitu. Rupanya sekarang namanya keyakinan kelas. Apa beda saja, Bu? Iya, Bu, beda nama. Rupanya tidak. Rupanya bukan. Betul dibilang Bu Sri paham dia karena sudah mengerjakan PMM tadi. Rupanya itu beda. Saya kira itu hanya ganti nama. Rupanya memang jelas ada perbedaan-perbedaan. Di dalam keyakinan kelas inilah yang lebih spesifik, lebih detail, lebih luas dia jangkauannya, lebih abstrak dan lebih terprogramir. Lanjut, next. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini dia jawabannya. Mengapa kita memiliki peraturan untuk menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Oke. Next. Di sini pembentukan keyakinan kelas. Ini dia bersifat abstrak. Oke. Kemudian setelah bersifat abstrak ini rupanya merupakan pernyataan yang universal dan dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolahnya. Kemudian semua warga kelasnya atau warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dibuat ini guru masing-masing wajib membuat keyakinan kelas. Tapi kalau saya sebagai pimpinan, saya wajib membuat keyakinan sekolah. Jadi keyakinan sekolah yang saya buat nantinya harus kita rundikan. Apa contohnya? Datang tepat waktu, ini itu semua nanti bisa dijabarkan. Dan keyakinan kelas pun seperti itu, dibuat kesepakatan bersama siswanya di kelas masing-masing oleh Bapak Ibu dan anggota siswanya nanti ya Bu ya. Ya Pak ya. Oke, next. Kemudian inilah yang digadang-gadang mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, yang ketiga validasi tindakan yang salah. Jadi dari tahapan segitiga restitusi ini tujuannya ini, yang 3 ini, 1, 2, dan 3. Segitiga restitusi ini apa? Ini dia Bapak Ibu, merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Murid kalau sudah mandiri pasti tanggung jawabnya ada. Misalnya contoh tadi sudah buat piket, mereka mandiri. Andai Bu Sri terlambat misalnya, yang piket pasti sudah mandiri mengerjakan piket. Sesekali ya Bu, saya aja mau loh terlambat. Karena kita di sini semuanya manusia biasa, kita semuanya pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau murid tadi sudah punya keyakinan kelas, mereka akan lebih mandiri. Dan kalau sudah mandiri pasti mereka tanggung jawab. Oh iya, kata Ibu Sri, sampah tadi tidak boleh kalau nggak dikutip, biar cepat lonceng, biar cepat baris, kita kutip dulu yuk. Jadi anak-anaknya langsung tanggung jawab. Bukan anak Bu Sri aja, anak kelas 6, anak kelas 5, anak kelas 1, 2, dan 3. Kalau kita sudah bagi tiketnya, pasti mereka akan mandiri dan bertanggung jawab. Next. Kemudian di sini dari segitiga restitusi kita tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian di situ adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan?
Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, iya manusiawi. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalnya lupa, bukan Pak Baktiar aja yang lupa, kadang ibu juga ada lupa. Misalnya keyakinan kelas apa yang telah disepakati, inilah dia fungsinya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dari segitiga restitusi ini nanti kita akan tahu anak-anak kita itu mau menjadi yang seperti apa. Next, kemudian menstabilkan identitas. Di situ ada dialog. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi kita cari solusi. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Next, kemudian di sini ada validasi tindakan yang salah. Di situ kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita bisa nanyakan ke siswa kita. Di situ nanti kita bisa nanyakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nanti kita arahkan dengan pertanyaan-pertanyaan ini sama siswa kita. Misalnya dalam memperlindungi dirinya. Kayak misalnya anak kita ada yang dilecehkan. Jadi kita kan betul bangga sama anak kita. Oh iya, dia perlu melindungi dan menghargai dirinya sendiri, bahwa sebagai anak tadi tidak boleh dilecehkan sama kawannya. Next, kemudian apa keyakinan kelas kita? Nanti kita buat masing-masing. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, disilakan sepakati sama siswanya. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Bisa kita berkolaborasi sama siswa, kita tentukan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Next. Oke, penutupnya itu adalah dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Kitalah among Bapak Ibu. Kita manajernya. Di perusahaan ini kita manajernya, di kelas pun kita manajernya. Sama seperti saya di Paya ini saya manajernya. Bapak Ibu manajer juga untuk anak-anak kita yang ada di kelas. Kita among. Ini namanya among. Yang dimana among itu tadi Bapak Ibu manajer tadi itu kita menuntut murid-murid kita untuk menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Hal ini sudah tertuang pada standar nasional pendidikan. Oke Bapak Ibu ya. Terima kasih. Mungkin hari ini materi kita sampai di sini saja. Kesimpulan sedikit dari saya, bahwa kita di sini semuanya harus membuat siswa kita itu untuk merdeka belajar. Siswa tidak boleh tertekan, siswa harus bahagia. Oke ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Apabila nanti ada pertanyaan, saya akan menjawabnya. Apabila ada saran dan masukan, juga saya akan menjawabnya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ikan hiu makan kedondong. Salah Bu. Ikan paus makan kedondong. Beri aplaus dong. Oke, terima kasih. Semangat Bapak. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu guru hebat, kompel hebat dari saya. Sekian. Bye bye.